Selamat pagi teman-teman semua, selamat datang di webinar Fresh and Bright 2018 Neuroterik. Jadi Fresh and Bright atau yang kita sering sebut dengan FNB ini pasti udah gak asing lagi ya di telinga kita. Jadi FNB ini adalah acara tahunan yang diselenggarakan oleh School of Design Binus University, yaitu adalah pameran karya tugas akhir mahasiswa terbaik dan sudah diadakan sejak tahun 2003. Tahun ini Fresh and Bright mengusung tema Neuroterik. FNB juga dirancang untuk menjadi jembatan penghubung antara para lulusan terbaik dengan para pelaku industri kreatif. Dan webinar ini cuma salah satu acaranya, kita juga punya online exhibition di website kita. Dan kita sudah menampilkan karya-karya nominasi terbaik tahun ini. Jadi karya terbaik akan mendapatkan awarding pada Jumat besok tanggal 26 Oktober 2018 di XX1 Epicentrum. Untuk informasi lebih lengkap, kalian bisa buka di website kami di sod.binus.ac.id/freshandbright atau juga bisa buka di Instagram kita @binusfreshandbright. Oke, jadi hari ini kita bakal bawain webinar yang menarik banget nih. Hari ini ada gue Jessica Celia, Binusian 2019, dan ada Kak Gito selaku Associate Creative Director dari Semut Api Koloni. Oke. Iya. Jadi hari ini kita bakal bahas nih judulnya Ever Evolving World of Digital Advertising nih Kak. Iya, jadi Kak Gito nih dari Semut Api Koloni yang merupakan agensi pertama ya Kak di Indonesia, agensi digital. Agensi digital dulu, agensi lokal digital agensi lokal yang pertama kali merambah ke dunia digital. Dulu sekitar tahun 2005 kita startnya. Wah. Oke. Bisa dimulai aja Kak. Oke, boleh. Kan kalau misalkan dari temanya nih, Ever Evolving World of Digital Advertising. Sebenarnya di sini yang mau saya ceritain sedikit, karena kebetulan juga kan SAC itu sebagai agensi yang benar-benar ngerambah dunia digital pertama kali. Jadi mungkin ya lumayan layak lah gitu untuk ngobrolin napak tilas dari awal cerita digital advertising di Indonesia itu seperti apa. Dan supaya kalian tuh jadi kebayang nanti kalau misalkan ada inovasi-inovasi baru itu asal dari mana dan nge-reshape-nya juga caranya seperti apa. Semoga sih bermanfaat ya. To cherish and learn from the past is to enrich our lives, kata Vanell Hudson, itu seorang penulis. Intinya sih ya kalau misalkan pengen memperkaya diri ya belajar itu dari masa lalu. Karena sebenarnya sebagian besar apa yang kita bikin sekarang itu sebenarnya cuma perombakan dari apa yang sudah terjadi di masa lalu, dan supaya kita tidak mengulangi apa saja yang sudah pernah kita lakukan dan tidak berhasil. Periklanan digital di Indonesia tuh lahir seiring dengan terbukanya akses internet rumahan. Dulu ingat kan waktu zamannya modem masih Telkomnet instan yang zaman dulu gitu ya, masih ada bunyinya itu. Dulu tuh Kaskus.com dan Detik.com tuh jadi pionir situs lokal dengan pengunjung terbanyak di Indonesia. Nah, ngelihat dari situ peluang bisnis pun lahir, makanya lahirlah digital advertising di Indonesia. Sebelumnya ini nama saya Gito Sabata, saya Associate Creative Director dari SAC. Mau menjelaskan kurang lebih seperti apa sih perjalanannya digital advertising di Indonesia. Pertama itu adalah era digital banner. Ini era di mana satu-satunya yang bisa kita lihat periklanan yang digital yang bisa kita lihat di Indonesia itu bentuknya cuma banner. Seperti kita lihat di sini kan di Detik.com itu banyak banget banner, ada di mana-mana, di kanan, di atas, di bawah. Di Kaskus.com juga ada di atas, di sampingnya, bahkan yang di luar kontennya pun ada. Saya nyebutnya ini ada dark age of digital advertising. Dark age ya. Soalnya bosenin banget gitu. Karena emang dulu tuh orang belum berpikir banyak sebenarnya. Kayak annoying banget gitu ya. Iya, lebih tepatnya sih karena ya udahlah, kan biasanya kita selama ini bikin print ad, billboard, ya udah pindahin aja print ad itu ke dalam bentuk digital. Kayak di resize doang. Kayak cuma di resize doang, dipindah-pindahin sedikit lah elemennya gitu. Jadi ya kerjaannya ya cuma seperti itu aja tuh zaman dulu. Sempet sih bener-bener ada yang kreatif, kayak dulu tuh sempet kayak misalkan ini Pizza Hut dulu sempat ngeganggu Yahoo ketika kita masuk ke dalam menu Yahoo, homepage Yahoo, tiba-tiba dari tengah-tengah artikel muncul tuh ada orang kayak tiba-tiba makan pizza gitu. Kreatif sih, tapi agak ganggu ya gitu. Jadi nggak dibaca ya langsung di Iya, jadi justru malah kita lagi asik-asik baca jadi ganggu. Tapi pada saat itu sih sebenarnya cukup menyenangkan karena itu adalah sesuatu yang baru ya.
tapi lama-lama itu nggak bertahan terlalu lama karena ya cenderung jadi ganggu gitu. Lalu berkembang lagi era gamification. Sebenarnya era yang ketika era baru masuk, era gamification masuk, sebenarnya banner itu tidak tiba-tiba hilang. Karena sampai sekarang juga kita masih lihat banner banyak tersedia di website kan. Iya. Jadi ini cuman kayak penanda bahwa ada lagi sesuatu yang baru sebenarnya. Setelah lagi rame-ramenya banner, tiba-tiba kita masuk ke gamification. Gamification itu apa? Itu adalah era dimana tiba-tiba brand tuh pengen banget dibikinin game. Kita dulu kebanjiran benar-benar semua brand pengen diminta dibikinin game. Mini game kayak dulu tuh kita kerjasama sama PB Jarum minta dibikinin interaksi supaya orang tuh aware sama PB Jarum. Jadi ada interaksi di situ, ada komiknya juga di mana orang bisa main kayak game-game action sederhana gitu. Ada leaderboardnya. Nanti pemimpin leaderboardnya setiap akhir minggu akan mendapatkan hadiah. Kita juga pernah kerjasama sama JKT48 dan IM3 dulu. Itu game itu menggunakan SMS, jadi setiap kali kita ngisi SMS nanti ada sesuatu yang bertambah di websitenya dan nanti akan audiens akan mendapatkan hadiah. Itu tuh kerjaan itu seperti itu terus tuh. Tapi ini belum ada sosmed ya Kak? Sosmed itu udah ada kayak Facebook, Twitter baru datang, tapi orang masih belum mikir itu sesuatu yang bisa digarap. Jadi kayak di sini nih Soldier of Badminton ya paling cuma buat share leaderboard doang. Jadi kayak misalkan skor, gue baru dapat skor tinggi, share di Facebook. Cuman tapi untuk untuk dapetin awareness website pertama kali itu berarti lewat mana tuh Kak? Lewat ads banner. Masih balik lagi ke situ jadinya. Iya, lewat ads banner. Memang selalu seperti itu. Di era ini kita menamakannya era work to play to work, di mana kita kalau setiap kali kita bermain game kita nggak akan diomelin sama bos karena kerjaan kita itu bikin game. Setiap kali kita ketahuan bikin game ini referensi Pak. Paling sambil bekerja. Iya benar. Tujuannya juga masih sederhana banget. Untuk meningkatkan aktivitas di aset digital brand seperti time on site, page view dan lain-lain. Walaupun sebenarnya dulu itu belum kebayang. Sebenarnya emang kalau misalkan orang lama di website, emang gunanya apa ya? Gitu. Tapi at least bagus buat report lah gitu. Masih berhenti sampai di situ. Jadi objektifnya masih sederhana banget. Kita juga 2008 sempat bikin reklame interaktif untuk Jarum Super Soccer. Ini game juga tapi kita turunin ke out of home, di mana billboard LED ini bisa diinteraksiin dengan SMS. Kita set misalkan nih si orang ada 2 orang ini, kita suruh gerakan A, B, C, D atau E. Nanti begitu kita SMS, nanti orang yang ada di layar itu akan nurut sama kita. Dan lumayan lah waktu itu ngasilin satu di Citra Pariwara. Keren ya. Menang apa Kak, gold nih? Enggak sih, bronze aja. Menang tapi ya penting. Ya lumayan lah ya. Lanjut ini nih the rise of social media yang masih kita rasain sampai sekarang eranya. Masih kental banget dan iya kencang banget dan justru makin firm sekarang. Tapi dulu ketika lahir ini adalah masa dimana kita nyebutnya daily life infiltration. Smartphone dan paket internet tuh makin murah, media sosial tuh jadi lebih menarik ketimbang situs karena cepat gitu. Buka situs, sosial media udah langsung dapat update dari teman, dari orang yang lebih dekat ketimbang website itu yang nulis artikel entah siapa gitu. Lama jadi kayak lama juga lama. Kita harus cari-cari apa yang kita suka juga nggak lama gitu. Nah, lagi-lagi kita lihat peluang bisnis pun lahir, tapi kali ini benar-benar lebih personal, benar-benar langsung direct ke orangnya siapa, temannya siapa. Tapi dulu karena dulu Twitter sama Facebook tuh belum banyak bisa dimainin macam-macam. Jadi paling awal-awalnya cuma naruh slot ads doang, kayak misalkan di Twitter cuma ada selipan sponsor. Lalu di Facebook cuma banner lagi gitu. Masih belum kreatif lah gitu. Tapi dulu kita coba bikin terobosan nih. Bosan lah kalau misalkan kita harus balik lagi ke era banner. Mungkin ada sesuatu yang bisa kita mainin nih di Facebook dulu. Ini tadi case kita. Dulu ini sih kita kerjain kalau nggak salah tahun 2009 atau 2010 untuk Buzz for Men. Buzz for Men itu kolon untuk laki-laki. Seperti ini nih, kita lihat aja video study case-nya. Oke, sip. Introducing Sarah Aprilia, a sexy, mysterious private tutor. She promotes herself using brochure and poster in school area and internet kiosk. She quickly became the hottest issue at Indonesia's largest online forum, the most discussed video, and the most wanted women on the phone lines. Halo, sorry, saya lagi ngajar. Nanti telepon lagi ya.
Her mysterious presence get covered by newspaper and even TV station. Finally, she revealed herself as the next brand ambassador along with the final YouTube video. Dibombongin. Wah, ini bisa dapat idenya gimana nih Kak? Ide sih nggak pernah tahu ya datangnya itu dari mana ya. Tapi intinya sih sebenarnya cuma manfaatin aja ya. Kita kan bosan nih sama banner. Kayaknya kita bisa bikin sesuatu deh. Kan orang kan di Facebook bisa add friend. Gimana kalau misalkan kita bikin bener-bener media periklanan kita adalah teman. Nah, temannya itu apa yang menarik buat dulu tuh media penyebaran paling efektif saat itu adalah Kaskus. Jadi kita pelajari behavior anak-anak di Kaskus itu suka biasanya sama yang namanya cewek-cewek cantik, kita sama gaming dulu kan seperti itu kan. Kita pancing pakai itu. Kebetulan juga kan ini produknya kan untuk cologne untuk laki-laki kan. Kita bikin karakter. Simpel sih caranya, benar-benar kita bikin karakter, kita benar-benar sampai beli SIM card, telepon khusus, di mana kalau misalkan ntar dihubungin, ada benar-benar sosial media admin kita yang akan ngejawabin. Jadi kartu-kartu yang berisikan nomor teleponnya itu kita sebar-sebarin tuh ke sekolah-sekolah, ke trotoar, kita pakuin di pohon-pohon depan sekolah. Dan benar-benar ketika ada yang telepon, tapi selalu kita tentangin. Nanti admin kita akan jawab, aduh sorry nih saya lagi ngajar, nanti dulu ya teleponnya gitu terus deh. Bikin gegetan ya. Iya. Kan waktu itu kan Facebook friend cuma bisa nampung sampai 5.000 friend, tapi waktu itu request itu 25.000. Jadi nggak semuanya bisa temenan sama Sarah Aprilia. Itu lumayan booming banget. Dan akhirnya pada saat revealing kita undang beberapa teman-teman Sarah Aprilia itu untuk datang satu event di mana mereka kita jamu juga. Dan situ kita revealing. Ada Sarah Aprilianya langsung mereka bisa lihat revealing produknya juga sekalian. Sarah Aprilia itu kan siapa tuh namanya? Brand ambassador. Iya, Ralinsyah. Ralinsyah itu dulu tuh belum siapa-siapa sebelum ini nih. Jadi dia awal terkenal tuh memang dari produk gitu, ini. Baru Pentin gitu. Iya, dan dulu heboh banget dibicarain di Kaskus lah Ralinsyah. Ini jadi sebenarnya pada titik ini sebenarnya output kreatif tuh jadi sesuatu yang relatif. Kan kalau misalkan kamu belajar desain itu di kampus kan diajarinnya kan desain tuh benar-benar harus bagus, kerninnya bagus, layoutnya grid segala macam. Kalau misalkan melihat tadi di video tadi kan materi-materinya ya udah kita justru kayak udah nggak merhatiin acuan. Semua acuan tuh kita hilangin, justru kita jelek-jelekin supaya make believe, supaya orang percaya bahwa ini tuh real. Jadi semua itu jadi relatif. Keindahan visual jadi tidak memiliki standar lagi, tergantung ingin bicara kepada siapa. Contohnya nih, yang kiri itu adalah contoh konten dari Soyjoy ID, yang satu lagi dari Fulo. Follower Soyjoy ID udah 38.400, sekitar 38.000-an. Follower Fulo ada 23.900-an. Dua-duanya kan engagementnya mirip, tapi kan kita bisa lihat Soyjoy itu lebih mengikuti kaidah desain kan. Dengan hierarkinya jelas, gambarnya, komposisinya juga lebih bagus, lebih clean gitu kan. Fulo nabrak-nabrak, tulisannya kayak area kosongnya juga nggak jelas gitu, gambarnya juga ya udah biasa aja. Tapi engagement itu sama. Engagement kurang lebih sama lah, apalagi dengan Soyjoy yang follower lebih banyak, beda likes-nya cuman sekitar 29-an, itu nggak signifikan, bahkan komennya yang Fulo tuh lebih banyak. Jadi di sini kita harus memahami kepada siapa kita ngomong. Fulo kan memang produk yang lebih murah harganya kan, ada tersedia di warung. Mungkin kita justru nggak efektif kalau gayanya tuh yang clean kayak Soyjoy. Jadi kita harus tahu audiens kita suka konten yang kayak apa gitu. Iya, betul banget. Itulah di era sosial media ini, jadi semua itu lebih relatif dan kita harus menjadi semuanya tuh harus lebih relevan. Jelek itu relatif, cantik itu mutlak, siapa sekarang? Iya betul. Era ini sih masih berkembang terus sampai detik ini, benar-benar masih berkembang seiring dengan wujud-wujud komunikasi lain tiba-tiba bermunculan, tapi periklanan menggunakan media sosial itu tetap bertahan, bahkan udah jadi kayak semacam kewajiban gitu. Setiap brand tuh udah pasti harus kita build sosial medianya. Iya, ada digitalnya, ada website, ada sosial media, YouTube, Instagram, Twitter, itu harus punya semuanya. Nah dari sini sebenarnya banyak lapangan kerja kreatif baru bermunculan nih di era ini. Tiba-tiba jadi kita butuh yang namanya social media spesialis. Itu adalah orang-orang yang kerjaannya tuh bikin editorial plan. Jadi dia harus berpikir kreatif, kira-kira tuh setiap bulannya, setiap harinya brand itu harus ngepost apa di sosial media mereka. Ada social media admin yang kerjaannya kalau misalkan kita ngepost nanti ada yang ngerespon,
admin tuh harus balesin, harus reply. Harus pegang HP terus berarti. Harus ya? pegang HP terus benar-benar 24/7 nih social media admin ini. Social media designer yang akan bikin konten-konten seperti tadi tuh, seperti yang Sojoy, Fulo. Oke. Itu sebenarnya desainer. Kayak Fulo mungkin kelihatannya kurang keren gitu ya, tapi yang kerjanya desainer juga dan mungkin adalah desainer yang hebat karena dia mengerti audiens itu seperti apa. Ini adalah era yang mungkin kalian masih paham banget nih. Wah, Era of community engagement and ini influencer. Gen Z dan millennials banget. Iya. Peer to peer advertisement kita nyebutnya. Karena banner ads sudah semakin tidak digubris, kebetulan komunitas-komunitas juga udah mulai pada aktif di sosial media dan banyak rakyat jelata yang tiba-tiba bikin konten, terus banyak ngikutnya. Banyak banget kan ya. Yang kita sebutnya itu adalah KOL atau influencer atau YouTuber atau Instagram artis. Selebgram ya. Iya, selebgram. Kenapa nggak kita manfaatin aja mereka? Contohnya seperti ini, Jurnesia itu komunitas fotografi di Indonesia. Mereka tuh udah kebanjiran banget kerjaan dari beberapa brand. Salah satunya yang tampil di sini adalah kerjasama sama Astra. Lomba foto tentunya karena memang sifatnya adalah dia komunitas fotografi. Lalu Indo Musikgram juga kalau misalkan orang brand tuh mikir mau kerjasama dalam bentuk musik, mikir itu pasti Indo Musikgram, DC pernah kerjasama. Atau misalkan kayak KOL, salah satu contohnya adalah Rachel Godard. Dia tuh expert di bidang beauty, jadi kalau misalkan ada produk-produk seperti Pond's mau ngiklan efektif kalau misalkan kita minta dia ngepostin di sosial medianya. Era ini sih cukup kontroversial sih. Semua orang memang bisa jadi sesuatu. Bisa jadi KOL. Iya, bisa jadi KOL benar. Tapi nggak semua orang bisa cooperate. Iya. Karena kita harus milih-milih juga dari agency. Kita harus bekerja bareng sama brand. Harus benar-benar mikirin kira-kira brand mereka itu tuh cocoknya tuh sama KOL yang seperti apa. Jangan asal melihat follower doang. Oke. Jadi nggak menjamin ya jumlah itu. Betul banget, benar-benar harus kita lihat, harus kita perhatiin habit followernya seperti apa. Habis itu juga orang ini juga ngepost setiap harinya juga seperti apa, cocok apa enggak sama brandnya. Aku kebetulan kepikiran nih Kak. Jadi kalau misalnya KOL tuh sebenarnya lebih fungsinya di awareness apa kayak di sales gitu? Bisa macam-macam. Kita bisa arahin ke keduanya. Awareness biasanya sih sebenarnya tuh untuk awareness bisa aja sih. Tapi kalau awareness biasanya masih lebih efektif kita bikin banner sebenarnya. Karena yang penting kan exposure kan. Karena exposure-nya kalau misalkan kita pakai KOL, exposure-nya itu cuman benar-benar limited ke followernya doang. Jadi agak-agak sempit walaupun mungkin lebih efektif ya karena kita udah menilai oh ini cocok nih sama brandnya. Tapi kalau banner kan kita bisa atur, apalagi sekarang kan banner di Facebook itu kan bisa targeted kan, kita bisa set ini cuma akan tampil di orang di umur berapa sampai berapa di daerah mana, bisa sampai sedetail itu. Serem banget. Iya kayaknya. Semalam browsing apa besoknya udah muncul. Iya. Dan benar-benar kayak ya memang kadang-kadang ya ini emang ini yang gue lagi pikirin. Iya beneran habis di view terus kayak muncul lagi gitu. Kayak hantu ya. Iya. Jadi untuk awareness biasanya masih lebih efektif banner karena memang banner juga semakin berkembang juga teknologinya, bisa targeted dan lain sebagainya. Untuk sales atau untuk edukasi biasanya mungkin bisa lebih efektif dengan KOL karena biasanya kan audiens tuh betah nongkrongin kontennya KOL lama-lama kan. Jadi ketika mereka melakukan edukasi lebih didengerin timbang dari brandnya langsung. Berikutnya adalah era of startups. Mungkin ini nggak berkaitan langsung dengan perikanan digital ya, tapi kurang lebih sedikit banyak startup tuh kan bermain di ranah digital juga. Berperan penting juga sih sebenarnya nge-shape apa yang kita sebagai orang agency berpikir gitu. Kita harus ngapain lagi terhadap audience. Karena startup itu benar-benar bikin audience kita jadi makin manja. Contohnya nih kalau misalkan mau ngambil gambaran, kita ambil dari study case salah satu startup yang paling populer di Indonesia ya, Traveloka. Dia tuh berubah dari versi 1 ke versi 2 ke versi 3. Itu tuh terjadi semuanya tuh dalam waktu yang sangat cepat. Mungkin dalam waktu 1 tahun mereka udah benar-benar beranjak dari versi 1, versi 2 ke versi 3. Yang mereka lakukan adalah mereka benar-benar launch aja versi 1, habis itu mereka pelajari datanya, behavior usernya seperti apa, konten yang mereka masukin di atas itu efektif atau enggak, kalau misalkan enggak mereka turunin, mereka ganti seperti apa, apakah tombol besar seperti itu efektif atau enggak, ternyata enggak efektif, maka di versi 2 dikecilin. Karena ada penawaran-penawaran menarik lain yang mungkin sering dari data dilihat bahwa sering dikunjungi sama dicari sama audiensnya. Lalu penawaran mereka semakin banyak dan berdasarkan data lagi
mereka sepertinya audiens butuh penawaran-penawaran menarik ditampilkan di depan juga. Makanya buttonnya dikecilin lagi, penawaran promo hari ini dinaikin ada di bawahnya. Urutan-urutan seperti itu tuh benar-benar semua hasil dari analisa data sebenarnya. Jadi di era ini startup tuh benar-benar belajar untuk melupakan semua yang mereka tahu. Habis itu ya mereka tuh start from the scratch lagi sebenarnya berdasarkan data dan kira-kira user experience-nya enaknya seperti apa. Udah biasa dimanjain, mana ada lagi target audience yang mau konsumsi output periklanan digital yang kurang memahami mereka. Iya sih. Jadi di sini nih, ini sebenarnya masih ilmu yang sangat baru sih sebenarnya sih. Kita mikir mungkin sekarang eranya di mana kita harus benar-benar selalu memperhatikan data dan user experience. Makanya era sekarang nih, ini benar-benar era yang sekarang, mungkin kita bisa sebut the dawn of user experience. Di mana di era ini kita nyebutnya tuh benar-benar ever changing era sebenarnya. Karena inovasi berdasarkan data, inovasi harus benar-benar berdasarkan data, kreativitas juga harus semakin relevan juga. Misalkan contohnya bca.co.id saat ini brand sentris banget nih. Kita kebetulan punya project untuk revamping. Ini klien SAC berarti ya Kak? Klien SAC betul. Dulu juga ini kita yang bikin, tapi dulu kita belum benar-benar berpikir bahwa kita harus memanjakan user. Kita bikin ya udah, mereka brand maunya apa nih, tampil di depan juga urut-urutannya sebenarnya tuh nggak jelas, yang penting semua yang mau ditampilin ada. Oh iya, aku juga mau ingetin teman-teman nih, kalau misalnya ada pertanyaan boleh langsung aja diketik di section Q&A ya, nanti akan kita bacain untuk Agita. Boleh. Nah lanjut ya. Si bca.co.id pembaruannya kita benar-benar mengacu pada data nih. Kita lihat nih data nih. Ternyata apa yang kita sajikan itu nggak efektif buat mereka. Mereka kita lihat ternyata apa yang pengunjung bca.co.id biasanya cari itu ada 5 biasanya. Ada kurs, ada kartu kredit, KPR, KKB, dan satu lagi saya lupa apa tuh. Di situ ya udah, kenapa nggak kita kedepanin aja ke homepage. Jadi benar-benar tombolnya pun kita besar-besarkan di atas. Kurs e-rate benar-benar di urutan pertama, karena itu adalah urutan pertama yang paling sering dicari. Jadi orang nggak perlu capek-capek lagi ngegali website untuk mencari konten apa yang paling mereka cari. Oh dia, itu lagi tadi tahapan BCA. Di sini tampilannya jadi benar-benar setelahnya kalau di scroll ya masih berkaitan dengan kursi rate juga. Lalu tampilan berikutnya kartu kredit juga sebenarnya yang mereka butuhkan biasanya itu adalah promo. Kita kedepankan saja promonya. Lalu KPR BCA biasanya mereka butuhkan adalah simulasi. Kita kedepankan saja kalkulatornya. Tahapan BCA mereka biasanya pengen tahu ada penawaran apa aja, ya udah kita kedepankan saja apa saja sih pilihan tahapan BCA yang mereka bisa daftar. Mereka bisa langsung daftar juga di situ. KKB juga mereka butuh kalkulator, kita tampilkan kalkulator di depan. Dan kalau misalkan butuh solusi lain, di sini ada drop down, mereka bisa cari apa saja artikel-artikel tentang solusi. Seperti itu sih sebenarnya sih. Dan ngomongin data nih Kak ya. Jadi aku sebenarnya mikir kayak kita sebagai desainer tuh sebenarnya nggak cukup kreatif doang gitu ya, nggak cukup kayak punya angan-angan layoutnya bagus segini, tapi kayak kita juga udah mulai terbentur sama data nih yang kayak emang harusnya kayak gini gitu ya. Jadi kayak dari strategi itu baru kita desain untuk menjadi tampilan yang bagus gimana gitu ya Kak. Iya betul. Tapi sebenarnya hal yang baru juga sih sebenarnya. Jadi belum ada bentuk yang benar-benar sakleknya gitu. Bagaimana cara kita orang kreatif tuh mengolah data, kita masih mencari-cari sih. Tapi intinya ini jadi mainan baru intinya. Jadi kita nggak tahu sebenarnya seberapa efektif kita menggunakan data dan memperhatikan user experience terhadap perikanan digital. Tapi at least ini mainan baru supaya ya kita tuh berubah terus aja sih. Karena dengan memperhatikan dua hal tersebut itu works buat startup. Jadi kenapa kita pikir kenapa nggak juga untuk di kita lakuin ya. Iya kita lakuin juga. Salah satu contohnya adalah ini ketika kita terapkan ke kampanye digital, kita baru aja dapat project dari BCA lagi. Sebenarnya simple nih, kampanyenya judulnya kadoin teman. Objektifnya tuh sederhana banget. Supaya pengunjung mau memberikan data diri mereka. Kita pengen tarik data intinya sih sebenarnya. Dengan hadiah yang random sebagai imbalannya. Jadi kalau misalkan mereka masukin data, mereka bisa generate hadiah secara random. Hadiahnya tuh bisa sampai motor atau bahkan benar-benar cuman sekecil permen doang gitu, random banget deh. Tapi supaya seru, kenapa nggak kita terapin ilmu user experience?
kita bikin user journey. Ini nggak buat dilihat ya, nggak apa-apa ya. Soalnya ribet banget, bakal panjang banget penjelasannya. Cuman at least ini bayangannya untuk kampanye sesimpel ini benar-benar kita pikirin journey orang itu. Kalau misalkan dia sampai step ini, kira-kira mereka akan berpikir apa? Ya udah kita arahin ke sini, ya udah kita arahin ke situ, semuanya kita pikirin. Bahkan kita juga mikirin copywriting itu benar-benar harus masuk ke kaidah user experience. Ini lagi tren nih, kurang lebih baru aja tren sekitar 4-5 bulan belakangan ini. Copywriting juga harus memperhatikan kaidah user experience. Bahkan sekarang ada jabatan namanya UX copywriter. Oh, beda tuh sama copywriter biasa. Iya, beda karena dia akan lebih mikirin kira-kira orang tuh lebih nyaman, audiens brand tersebut akan lebih nyaman kalau kita brand tuh ngomongnya seperti apa. Dan UX copywriter ini baru ada di startup. Di agensi tuh masih belum ada yang menganut, belum ada yang mau menyerap ilmu itu. Tapi ya kita pikir kenapa enggak juga gitu. Nah, jadi coba diterapkan salah satunya di campaign ini. Biasanya kan kalau narik data di kolom isian nama tuliskan masukkan username kamu. Kita mikir takutnya orang takut nih masukin username, ntar gue bakal diteleponin sama telemarketer lagi. Kita bikin gayanya agak lebih conversation, kita lembutin dikit. Nama kamu siapa? Gitu kita tanya, biar nggak salah kirim ke orang lain. Habis itu alamat emailnya apa buat kirim notifikasi kadomu. Jadi kita bikin juga transparan. Jadi dia tahu dia gunanya apa. Kita bukan cuma asal tarik data nih, tapi kan lu bakal dapetin kado dari sini kan. Kalau misalkan emailnya salah ya gimana caranya kita bisa konfirmasi. Nomor HP-nya apa juga ntar kan kita bakal kirim OTP buat tahu audiens itu orang beneran atau cloningan. Cloningan. Punya Instagram gitu ditanyain, Facebook ada enggak. Jadi berdasarkan dia coba, maka gaya bahasa percakapan dan transparansi itu kayak terbukti bikin audiens lebih nyaman. Seenggaknya sih at least kita uji coba sih masih di lingkungan kantor, karena banyak juga orang kantor, jadi lumayan bisa kita bilang valid lah. Masuk ke dunia periklanan digital tuh benar-benar harus siap di riset terus sih otaknya sih, karena apa yang saat ini berhasil nih, bahkan apa yang saat ini kita coba kayak tadi misalkan user writing lah, bikin user journey untuk campaign lah, mungkin aja berhasil, tapi mungkin beberapa bulan kemudian kita nggak berhasil. Udah berubah lagi sosmednya. Iya, entah apa lagi yang dibikin sama Facebook, sama YouTube itu juga akan berpengaruh banget. Jadi benar-benar no fix formula, benar-benar kita harus stay stupid. Harus belajar terus sama teknologi ya. Betul. Saya udah kerja di dunia periklanan kurang lebih, ini udah tahun ke-10. Tapi untuk hal seperti ini saya udah bego lagi, harus benar-benar belajar lagi dari nol lagi, harus benar-benar paham lagi semua sesuatu yang baru. Iya. Kurang lebih seperti itu sih sebenarnya sih. Iya. Aku yang mau nanya nih Kak. Iya boleh banget. Kemarin aku magangnya tuh di ATL kan. Nah terus kalau digital ini jadi kerja sama ATL atau kayak ATL punya campaign sendiri, digital punya sendiri atau gimana? Sebenarnya sih tergantung dari brandnya, karena biasanya kebijakan mereka itu memisahkan. Karena misalkan satu agen biasanya tuh kalau satu agensi ngehandle semuanya itu lebih nggak terkontrol biasanya. Jadi brand tuh kalau brand besar gitu ya kayak BCA gitu contohnya, itu selalu memisahkan antara brand yang ngurusin ATL-nya dan agensi yang ngurusin ATL-nya dan agensi yang ngurusin digitalnya, supaya divisinya juga masih beda. Ada divisi digital marketing sama ada marketing ATL-nya juga. Tapi biasa campaign-nya sama atau digital ada konsep baru lagi dengan ide gitu? Nah itu jadi macam-macam tuh. Tapi biasanya sampai sekarang sih lead-nya tuh masih di ATL. Jadi kalau misalkan ATL tuh bikin campaign, digital biasanya harus ngikut juga. At least iklan kan, ads kan harus ngikut. Kalau enggak kan exposure-nya kurang. Sayang dong kalau misalkan nggak di-expose sama digital juga. Kalau misalkan kita mau bikin campaign yang berkenaan dengan campaign ATL tersebut, ya boleh juga, tapi itu nggak selalu. Tapi kalau misalkan digital mau bikin campaign yang nggak berhubungan dengan ATL juga memungkinkan juga. Jadi itu sebenarnya ATL biasanya ada koneksi dengan digital tuh belum tentu ada koneksi dengan ATL. Tapi menurut saya pribadi sih bagusnya tuh semuanya tuh connected sih sebenarnya. Satu payung gitu ya. Satu payung benar. Karena digital tuh nggak bisa bergerak sendiri sebenarnya. Kalau misalkan kita cuma seru-seruan digital doang, orang tuh nggak akan ngerasa bahwa apa yang kita lakukan tuh matters gitu loh. Karena pada kenyataannya
sebagian besar orang tuh masih ngerasa kalau sesuatu itu masuk TV itu berarti sesuatu yang worth to watch gitu, worth to notice. Skalanya udah cukup besar gitu. Skala nasional gitu. Padahal kan sebenarnya kan kalau di digital aja sebenarnya udah worldwide, bukan nasional lagi kan. Tapi mindsetnya masih seperti itu. Jadi kalau kita bikin sesuatu benar-benar sekulit doang di digital, bisa itu nggak akan terlalu dinilai orang nih, ini adalah sesuatu yang besar. Gitu. Jadi ya memang karena mindsetnya seperti itu, semuanya itu harus bermain. Jadi menurut saya pribadi sih, setiap campaign, setiap materi marketing tuh benar-benar harus connect sebenarnya sih, offline, online. Tapi kalau kedepannya nih 5 tahun lagi, kira-kira ATL gitu bakal kalah nggak ya sama digital? Soalnya sekarang kayak generasi aku aja udah jarang banget nonton TV kan. Iya. Nah, tapi gimana kedepannya? Ini ada fakta menarik nih soal itu. Beberapa justru itu adalah pemikiran beberapa tahun yang lalu. Saya ingat banget sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu radio tuh udah mau mati. Ingat banget tiap kali nyalain radio, bahkan weekend aja tuh radio udah gak ada penyiar, cuma jalanin lagu doang. Sesedih itu. Penyiar tuh cuma ada pagi sama sore doang di peak hour. Itu juga iklannya sedikit banget. Sedih banget. Tapi ternyata sekarang, dulu kan benar-benar heboh, semua brand tuh pindah ke digital untuk marketing gitu kan. Tapi sekarang bermain digital doang tuh nggak efektif sebenarnya. Gitu. Karena ternyata sampai sekarang pendengar radio tuh sempat berkurang, tapi masih banyak. Waktu itu ada dari Nielsen sempat nge-share datanya di Indonesia, pendengar radio itu masih signifikan. Penonton TV juga masih signifikan, apalagi di Indonesia. Pemerataan telekomunikasi juga kan nggak seimbang kan di antar daerah. Jadi orang tuh masih banyak untuk hiburan tuh masih melalui televisi. Jadi kebutuhan orang untuk nonton TV, kebutuhan orang untuk dengar radio tuh masih banyak banget. Jadi sekarang justru rising lagi mereka. Kalau misalkan sekarang coba dengerin radio lagi, udah mulai banyak lagi iklannya. TV juga dari dulu sampai sekarang, walaupun mungkin kamu udah jarang nonton TV, tapi iklan tuh masih banyak. Karena reach-nya itu tuh masih besar sebenarnya. Ini sampai pelosok-pelosok ya? Sampai pelosok-pelosok, karena orang kan di sana ngertinya cuma nonton TV doang, atau cuma dengar radio doang. Apalagi di Indonesia yang negara berpulau-pulau ini kan, kita nggak bisa expect kemajuan teknologi itu sama gitu. Banyak di daerah-daerah pelosok tuh yang orang masih menggunakan feature phone, yang hiburannya masih dari radio dan TV juga. Dan satu-satunya cara nge-reach adalah dengan media konvensional tersebut. Jadi justru kalau misalkan mau dibilang 5 tahun ke depan ATL bakal mati atau enggak, justru enggak sama sekali sih. Mereka akan beriringan ya semuanya. Iya, mereka akan terus hidup, cuman mungkin akan berinovasi di wujudnya sih sebenarnya sih. Ya bakal bermunculan sesuatu yang lucu-lucu lah, kayak si Tokopedia, billboardnya tuh separuh printan, separuh LED, macam-macam kayak gitulah. Si Le Minerale juga tuh yang ada tengah-tengahnya ada LED-nya. Justru akan berkembang ke arah seperti itu gitu. Kreativitasnya akan semakin dimainin, tapi nggak akan hilang. Saling membutuhkan soalnya. Oke. Terus nih mungkin banyak juga nih Kak teman-teman yang sebenarnya masih belum tahu banget nih industri digital tuh kayak gimana, terutama di kreatifnya gitu. Bisa ceritain dikit nggak Kak, mungkin proses dari ideation, terus kayak jadi big idea, terus campaign plan dan segala macam. Biasanya kita kalau misalkan memikirkan suatu project gitu, simple sih sebenarnya. Kalau misalkan flow-nya itu di kantor biasanya kan tim account akan ngambil brief dari klien. Nanti brief itu akan diolah, bentuknya tuh jadi project brief sebenarnya, kreatif brief. Nanti dari situ kita akan lihat nih, dari kreatif dan strategis akan lihat briefnya seperti apa, hasil olahan dari tim account kita. Lalu kita akan brainstorming dari hasil brief tersebut. Kita lihat nih objektifnya apa, ya udah. Habis itu kita pikirin, brainstorming tuh biasanya ya project itu kalau misalkan pitching atau start project baru, biasanya tuh kita punya waktu 2 minggu untuk mikirin. Seminggu setengahnya tuh biasanya untuk brainstorm bareng-bareng ya. Iya, karena biasanya tuh udah kepikiran ide apa, pasti kayak begitu dibahas lagi kayaknya kurang ini, benar-benar proses ideationnya tuh benar-benar ketat banget, sampai akhirnya
Tapi biasanya tuh udah berjalan juga kreatifnya sih, udah bikin ini kalau misalkan idenya kayak gini nih, desainnya nih kayak gini gitu, kayaknya kurang gitu, revisi lagi. Nanti begitu udah kelihatan bentuknya, tim strategis tuh akan bikin deck presentasi. Dimana di deck presentasi itu akan menjadi flow proposal kita sih sebenarnya. Dimana nanti kita akan lihat nih kreatif tuh bisa masuk di mana aja. Kayaknya nih di bagian yang ini kayaknya bakal lebih butuh ide nih, atau kayaknya lebih jelas kalau misalkan ntar kita bikinin desainnya nih gitu. Di bagian yang ini kayaknya bagus kita desainin nih gitu. Jadi benar-benar kreatif sama strategis akan harus kerja bareng benar-benar nanti supaya jadi decknya tuh benar-benar jadi bagus, mudah dimengerti dan jelas gitu. Biasanya seperti itu. Habis itu nanti kalau misalkan sudah, biasanya kita run through lagi internally, udah bagus atau belum, lalu akhirnya kita presentasi. Biasanya sederhana itu sih, benar-benar cuma ambil brief, brainstorm, present, udah gitu. Berarti sebenarnya ngedesain tuh kayak sampat doang ya Kak, tapi maksudnya kita juga harus bisa mikir plan-nya nih, terus strateginya dan kayak UX-nya tadi ya bahkan ya. Untuk saat ini. Kalau kerja di agency, kerja di advertising, biasa tuh memang lebih heavy di ideation sih, di brainstorming. Walaupun desainnya itu cuma part of proposal, tapi justru itu yang dilihat sama sama klien kita. Sekeren-kerennya apa yang kita pikirin, kalau desainnya jelek nggak akan tersampaikan seperti itu. Jadi cuma sebagian part doang, tapi perannya paling penting dia frontman. Iya sih. Desain itu frontman, jadi nggak bisa disepelekan sih, sama sekali nggak bisa disepelekan. Iya. Terus Kak gitu ada nggak nih tips untuk kita mahasiswa yang mau terjun ke industri untuk menjadi art director atau copywriter yang baik dan juga supaya jenjang karirnya nih bagus gitu? Apa ya sebenarnya sih yang penting pertajam intuisi sebenarnya sih. Sama ini selalu update sama apa yang terjadi di sekitar, banyak-banyak baca berita, followin semua, bikin semua akun sosial media yang ada, followin apa-apa aja yang lagi ngetrend saat ini. Itu benar-benar bisa mempertajam intuisi sebenarnya. Jadi setiap kali yang kita bikin itu selalu lebih relevan sebenarnya. Jadi Kilamet gitu-gitu penting ya di follow. Iya, justru penting kita biar tahu apa sedang terjadi apa sih gitu. Apa gitu. Iya, nggak usah disuka gitu. Asal tahu aja. Baca, ya? Iya, asal tahu aja lagi ada apa gitu. Ketika brainstorm juga jadi nggak bego-bego amat gitu. Iya. Oh, emang ada berita itu ya, kan jadi nyangkut tuh. Kadang ide-ide muncul dari hal-hal kecil gitu ya. Kan kita juga nggak pernah tahu di agensi itu sebenarnya kita akan menerima brand dengan sifat seperti apa gitu. Mana tahu tiba-tiba kita dapat brand yang memang target audience itu adalah kalangan BC gitu. Kalau kita nggak pernah update dengan apa yang terjadi di sekitar kita, ya kita akan mampet di proses ideation ya sih. Oke, terus juga ada isu nih yang lagi kayak jadi perbincangan banget Kak di angkatan aku. Iya. Jadi kan kita baru magang nih, baru nyicipin gitu ya. Terus tuh kayak udah baik banget kayak yang langsung udah deh gue client side aja gitu kayak udah deh gue e-commerce aja gitu. Nah Kak Gito nih kayak udah 10 tahun di agency kan, kayak penasaran aja gitu apa sih yang buat Kak Gito stay, dan menurut Kak Gito tuh apa plusnya kalau kita start dari agency dulu gitu? Sebenarnya sih nggak ada salahnya sama sekali sih kalau misalkan mau belajar dari client side dulu atau dari e-commerce atau dari startup, semua tuh punya keunggulannya masing-masing. Cuman kalau secara pribadi saya kenapa bisa stay lama di sini karena kebetulan juga sih sebenarnya kantornya tuh bukan tipe kantor yang betah diem di satu titik. Kalau misalkan melihat tadi kan benar-benar dari era yang awal banget sampai era yang terakhir itu yang kita lakukan sih sebenarnya. Bahkan sampai sekarang juga ketika kita tuh sebenarnya bisa stay gitu aja gitu. Ya udah kita fokus aja sama sosial media, pakai kayak segala macam. Cuman rasanya tuh nggak betah gitu kalau misalkan kita cuma nunggu apa yang terus kita ikutin. Kenapa nggak kita coba sesuatu yang baru, dan itu tuh selalu terjadi di kantor saya gitu. Di agensi ya selalu. Di agensi tuh biasanya gitu karena rasa kekhawatiran tuh biasanya besar di agensi gitu. Kayak kalau misalkan kita nggak bisa follow, kita kecenderungannya tuh nanti kita nggak bisa ngadain sesuatu yang baru buat klien juga jadi bosan sama kita. Jadi nggak ada jeda untuk
ngerjain sesuatu yang statis gitu. Itu sih yang menyenangkan. Dan menyenangkannya juga kan kita kan datang kita ngerjain tuh brandnya macam-macam kan. Iya. Gitu. Kalau misalkan iya kan. Skopnya jadi gede banget dibanding satu klien doang gitu. Iya, misal beberapa e-commerce startup juga ada yang masuk ke agency juga. Jadi kita bisa belajar sedikit banyak juga. Jadi kita bisa mempelajari gaya-gaya brand juga. Kita juga bisa jadi belajar banyak gaya juga, mempelajari sesuatu yang baru. Walaupun sebenarnya masuk ke brand side juga sebenarnya bisa belajar hal yang mungkin lebih in-depth lagi sih sebenarnya gitu. Tapi ya satu jenis aja gitu. Atau misalkan ke e-commerce bisa atau ke startup bisa belajar bagaimana cara mereka grow, bagaimana cara mengolah data dan user experience. Mereka tuh udah lebih dulu mahir sebenarnya. Jadi sebenarnya sih ada kumpulan masing-masing sih. Jadi tergantung pengen arahnya kemana aja gitu. Oke. Kita udah ada satu pertanyaan nih Kak. Ada nih, coba kita lihat. Oke, mungkin kita mulai dari ini kali ya, dari atas aja dulu nih, dari Taufan Dwi Putra. Kak, tips porto kita terlihat menarik dan unik gimana ya? Porto nih penting banget sih ya. Portfolio, iya. Portfolio, ini kebetulan banget nih, karena saya kan juga biasanya kalau misalkan nyari fresh graduate benar-benar memperhatikan banget porto. Jadi porto itu emang benar-benar penting banget. Pertama, porto itu akan terlihat menarik kalau nggak ada typonya. Penting deh ya, hal kecil kayak gitu. Iya. Desain itu sebenarnya relatif kan. Ya setiap orang tuh pasti punya gaya. Tapi nomor satu itu typo. Sebenarnya miss typo ya maksudnya ya. Karena sebenarnya miss typo itu benar-benar memperlihatkan bahwa orang tersebut tuh perhatiannya tuh kurang. Ceroboh ya. Iya, karena itu satu-satunya materi yang dia bikin yang benar-benar untuk merepresentasikan dirinya kan. Karena saya kan belum melihat orangnya nih. Ya, kalau misalkan representasinya seperti itu ya berarti kelihatannya orangnya agak ceroboh. Satu hal tuh. Jangan sampai miss typo. Kedua, bikin spesifik kamu tuh sebenarnya tuh passionnya tuh di mana. Jadi jangan terlalu gado-gado. Kalau misalkan memang pengen banget kerja di bidang, pengen belajar banyak di di layout, ya tampilin portfolio layout. Kalau misalkan kesempatannya sedikit gitu ya untuk ngerjain layout, ya bikin aja layout sendiri. Misalkan kayak bayang-bayangin, kalau misalkan gua nge-revamp website BCA kayak apa gitu ya, bikin aja sendiri. Materi lain boleh kalau misalkan memang di kampus diajarin fotografi, ada fotonya yang bagus, boleh, tapi jangan terlalu banyak. Jangan dihajar semua gitu. Kalau misalkan pilih aja yang bagus ya Kak ya. Pilih aja yang bagus tuh cuma buat ngasih lihat bahwa ada tes fotografi juga. Jadi ya paling kalau misalkan memang nggak mau fokusnya di situ, masukin 2 foto aja cukup gitu misalkan. Fokus aja gitu, fokus aja sama passionnya tuh di mana? Apakah memang passionnya tipografi? Ya tunjukin semua materi-materi yang tipografi bagus di layout, atau misalkan suka sama digital gitu misalkan yang tampilin portfolio yang memang berhubungan dengan apa yang disuka gitu. Sih sebenarnya untuk terlihat menarik ya seperti itu. Jadi menarik itu adalah ketika kita tahu orang ini bisa ditempatkan di mana. Itu menarik. Mungkin juga gini Kak, aku penasaran juga nih. Jadi kan biasa kalau kita apply tuh pasti Kak gitu dapetnya kayak udah banyak banget kan email. Gimana biar kita bisa stand out nih kayak email kita dibuka, foto kita meninggalkan kesan yang kayak wah, kayak supaya usernya tuh bisa kayak gue mau hire nih orang gitu. Iya. Baru inget sih, belum lama tuh ada satu desainer yang padahal sebenarnya kita lagi nggak butuh desainer, tapi ada satu email yang popping out banget. Oh, gimana itu tuh dari body emailnya juga diperhatikan banget. Di body emailnya dia ngelawak gitu loh, dia ngepantun. Dan dia tuh punya nickname buat dirinya sendiri gitu. Waktu itu saya lupa nickname-nya apa, terus dia ngepantun gitu, ngelawak di situ. Itu benar-benar mencerminkan. Jadi belum masuk ke portfolionya aja, kita udah punya bayangan nih orang kayaknya lumayan witty nih gitu. Mungkin enak diajak ngobrolnya gitu. Iya. Jadi di body emailnya juga harus benar-benar diperhatiin, coba ajak ngobrol. Jangan kaku-kaku amat. Ini kan apply-nya kan ke dunia kreatif ya. Nah, jadi coba di rework kalau misalkan masih berpikir yang dir divisi kreatif gitu. Di take aja gitu. Misalnya walaupun sebenarnya nggak ngaruh-ngaruh amat ya, karena biasanya
kita direct langsung lihat portfolio, tapi itu lumayan bisa bikin perhatian kita tuh jadi ekstra gitu. Meninggalkan kesan juga ya orangnya ya. Iya, meninggalkan kesan juga. Terus kan nanti kan biasanya di attachment kan akan muncul thumbnail tuh, bikin covernya yang bagus lah gitu. Intinya sih itu. Stopping, biar ada stopping powernya. Nah, betul itu maksudnya. Oke. Nextnya. Berikutnya ya, mungkin kita bisa dunia digital advertising kan cepat banget berkembangnya. Cara saya tetap update gimana? Caranya tetap update tuh sebenarnya itu gimana ya? Banyak ikutin banyak ya itu sih sebenarnya sih. Tadi account nyinyu itu. Iya, apa aja di follow, apa aja berita semua dibacain. Kadang-kadang tuh bisa jadi insight kita untuk bikin sesuatu yang baru. Sebenarnya sih kayak kalau yang terakhir ya. Kalau yang terakhir tiba-tiba kita sekarang lagi eksperimen user experience dan data. Itu sebenarnya karena belakangan lagi marak banget startup. Jadi emang sengaja kita datengin nih seminar-seminar yang bicara dari startup. Kita datengin walaupun sebenarnya kadang-kadang tuh memabukkan karena kita nggak ngerti dia orang ngomong apa gitu. Tapi kita dapat esensinya nih. Wah, ini ternyata tuh penting untuk kita ternyata tuh penting buat audiens mereka. Yang audiens mereka sebenarnya kan sama gitu sama audiens advertising kan. Kita olah lagi aja gitu. Jadi cara untuk update tuh sebenarnya ya itu sih, lihat lagi apa yang sekarang heboh, terus coba gali dari apa yang lagi heboh itu. Kemarin lagi heboh startup, ya udah coba gali. Startup bisa kerjanya seperti apa, coba digali terus gitu. Jadi biasanya sesimpel itu sih. Intinya buka mata aja terus gitu. Jadi peka aja sama kejadian yang lagi heboh di sekitar kita gitu ya. Iya. Jadi kalau misalkan jadi desainer, jangan habisin waktu benar-benar berkutat ngedesain terus. Jangan cuma duduk doang di komputer ngedesain. Justru lama-lama ada habisnya kalau kayak gitu. Iya sih, benar-benar. Jadi nggak ada input baru ya. Iya betul. Habisin waktu mungkin sekitar 50% buat ngobrol justru. Ngobrol, habis itu mungkin browsing itu penting banget. Browsing jadi lebih update juga sama sesuatu yang baru. Dan juga kayak kita harus ngobrolnya juga nggak sama desainer doang ya kak. Jadi kayak beda pola pikir bakal ngasih kita input baru. Betul banget. Bahkan ke benar-benar divisi yang nggak kita pikir bisa diajak ngobrol kreatif juga, yaitu biasanya tuh bisa kasih insight yang menarik juga gitu. Misalkan ngobrol sama tim account, biasanya kita dapat insight gimana caranya klien tuh berkomunikasi, karena mereka kan biasanya frontliner kita kan ketika berhubungan sama brand kan. Dari situ kita juga bisa dapat banyak insight sih. Biasanya tuh brand tuh sifatnya seperti apa sih gitu, sukanya kayak apa. Toh kan juga apa yang kita bikin sebenarnya kan untuk nge-please mereka juga gitu kan ujung-ujungnya. Jadi ada bagusnya juga gitu ngobrol sama account, ngobrol sama tim sama strategi, sama teknologis. Kan biasanya kan di agensi juga tim teknologi. Biar kita bisa tahu update apa lagi yang terjadi di di teknologi gitu. Kita bisa bikin apa lagi yang canggih. Kita bisa banyak ngobrol. Banyak ngobrol lah, 50%. Banyak ngobrol sama semua orang intinya. Iya, 50% bekerja kreatif, 50% ngobrol. Betul setuju. Boleh nih lanjut nih ya. Boleh. Dari Ki Haryadi. Kak mau nanya dong tips and trick budong buat advertising sponsor misal terlihat menarik dan membuat orang untuk mengunjungi dan mencari tahu. Tips and trick buat sponsor. Konten yang engaging kali ya maksudnya ya. Iya. Konten engaging ya itu lagi sih sebenarnya sih. Kan sekarang kan eranya relatif ya. Jadi apa yang menarik itu tuh nggak ada patternnya. Yang perlu dilakukan sih sebenarnya kalau misalkan mau bikin suatu konten, kita harus tahu konten itu akan tersebar untuk siapa. Untuk siapanya itu kita pelajari. Siapanya itu behaviornya seperti apa. Biasa mereka ngobrol itu pakai gaya bahasanya seperti apa. Misalkan ini kita mau bikin konten untuk yang target audiensnya adalah anak-anak Jakarta Selatan, ya udah kita bikin aja komunikasinya pakai gaya-gaya ngomongan Jakarta Selatan. Yang dicampur-campur kayak gitu. Itu jadi menarik gitu. Jadi sesuatu yang menarik sekarang tuh nggak melulu desain yang bagus, tapi seberapa relevan. Terus kita harus tahu juga mereka tuh sukanya apa, sukanya sama misalkan kayak KOL siapa, atau artis siapa. Mereka tuh justru biasanya tuh lagi ngegelutin visual-visual yang seperti apa. Bikin serelevan mungkin, maka akan jadi menarik.
Tapi tergantung juga nih, itu menarik dari sisi kalau misalkan kita mau menarik perhatian kan. Tapi kalau kita mau bikin sesuatu yang menarik, mau bikin sesuatu gebrakan gitu, ya udah seidealis mungkin aja. Cuman ya belum tentu nge-reach orang tersebut gitu. Iya, tapi tergantung maunya ke arah yang mana gitu sebenarnya sih. Ya. Berikutnya, Kak, bagaimana cara membuat portfolio untuk copywriting? Wah, copywriter nih. Pengen jadi copywriter itu sih biasanya sih. Copywriter itu kan yang pasti sih pertamanya jangan typo, itu jelas-jelas ya. Iya, itu lebih penting lagi. Itu lebih penting lagi copywriter. Iya. Portfolio yang bagus untuk copywriting ya biasanya bikin study case. Biasanya dari orang-orang yang ngelamar ke kantor saya, mereka tuh biasanya tuh bikin study case. Jadi bukan cuma bikin tagline doang atau bikin print ad gitu kan, ada kopinya biasanya. Itu iya biasanya sih ngasih tahu bahwa lo tuh juga bisa relevan juga ketika ngerjain print ad, headline-nya seperti apa, body copy-nya seperti apa, sedip apa gitu, bisa ngegali headline. Tapi juga bisa bikin study case juga. Misalkan kayak kalau misalkan memang nggak pernah ngerjain campaign, ya bikin aja campaign-campaignan gitu. Misalkan tiba-tiba keidean aja gitu, bikin misalkan Gojek tiba-tiba pengen merambah ke divisi baru gitu, misalkan apa gitu misalnya. Ya bikin aja study case-nya, bikin ideation-nya seperti apa, konsepnya seperti apa, habis itu share nanti salah satu outputnya, misalkan bikin print ad seperti apa, bikin radio ad. Nah biasanya sih kental banget nih kelihatan skill copywriter tuh kalau misalkan bikin radio ad atau bikin script buat TVC atau digital video komersial juga. Bikin aja study case sendiri. Itu biasanya tuh kelihatan lebih firm sih seorang copywriter kalau benar-benar lengkap satu study case, sebuah project gitu. Bikin fiktif aja juga nggak apa-apa kan, di situ kan bisa kelihatan justru lebih idealis. Jadi maksudnya tuh dari creative brief kali ya maksudnya Kak ya, dari problem, objection gitu. Iya. Bahkan ketika briefnya itu ngarang, kita juga bisa lihat bahwa ini orang seberapa imaginative ngarang brief sebenarnya. Jadi itu jadi bahan pertimbangan juga. Gitu kurang lebih untuk copywriter ya. Lalu, dan apakah copywriting termasuk karya yang bisa dimasukkan ke portfolio? Ya tentu. Kalau misalkan, iya. Nah, kalau misalkan mau jadi copywriter udah jelaskan, ya udah pasti semua isi portfolio pasti copywriting. Kalau misalkan desainer, itu juga penting juga sebenarnya sih. Bahwa memahami copywriting itu juga sebenarnya bagian dari proses kreatif kan. Jadi jangan nutup jangan nutup pikiran bahwa gue tuh cuman pengen desain, ya udah gue cuma pergi desain gitu. Terus desainnya tulisannya Lorem Ipsum. Nah, itu lumayan nurunin Iya, langsung kayak drop gitu impressionnya. Iya. Wah, berarti nggak concern nih. Padahal sebenarnya desain yang bagus itu ya kalau misalkan secara keseluruhan tuh bagus. Kalau misalkan memang copywritingnya bagus, kita bisa tahu bahwa dia adalah seorang desainer yang bagus juga. Soalnya juga kita makin atas kayak Kak Gito sekarang juga handle-nya dua-duanya ya, maksudnya kayak jabatan makin tinggi harus bisa copywriting dan art direction juga pasti. Iya, kelak ya itu juga kalau misalkan mau ngomongin soal karir, kalau misalkan memang pengen jadi supervisor gitu kelak, ya kalau misalkan nggak bisa nge-supervisi copywriting, iya pasti. Iya, susah juga ya. Jadi susah juga kan. Iya, jadi mandek di situ. Gitu. Itu masih bagian dari proses kreatif, jadi seharusnya masih bisa kita pelajari sih. Oke. Semut api koloni terbagi atas berapa divisi ya? Divisi di semut api koloni di SAC itu kurang lebih sih sebenarnya sih mirip sama beberapa agensi lain. Kita tuh ada divisi account, di mana itu ada frontliner kita untuk berkomunikasi dengan klien. Ada divisi kreatif yang biasanya divisi yang paling banyak orangnya. Habis itu ada divisi teknologi juga, di mana biasanya kalau misalkan buat ngedevelop website atau apps, itu divisi tersebut yang akan ngedevelop. Ada divisi strategis. Dari strategis biasanya di agensi lain ada yang nyebutnya planner. Itu biasanya mereka tuh
yang bikin proposal sih sebenarnya sih. Mereka akan mempelajari bisnis brand itu seperti apa, akan mengolah data dari tim research. Kita ada juga tim research data juga. Nanti hasil research itu akan diolah sama tim strategis untuk bikin konsep, di mana konsep itu nanti akan diolah lagi barengan sama tim kreatif. Jadi satu deck yang lebih komprehensif gitu. Ya strategis sih kerjaannya seperti itu biasanya. Habis itu dia akan mikirin efektifnya tuh. Biasanya kita bikin misalkan untuk proyek ini kita bikin campaign digital aja gitu. Karena secara bisnis mereka butuh seperti ini, dia yang lebih paham biasanya. Lalu sekarang tuh kita ada divisi sosial media juga. Sosial media juga kebagi, ada sosial media admin sama sosial media spesialis, yang dimana spesialis itu biasanya bikin editorial plan, mikirin brand tuh harus bikin apa aja. Admin tuh buat ngejawabin. Kita juga ada konten spesialis juga yang bikin tulisan-tulisan panjang, kayak misalkan artikel di website atau misalkan bikin advertorial di media-media lain gitu-gitu. Lalu kita juga ada divisi produksi juga. Divisi produksi itu kita ada tim kecil sebenarnya untuk mendevelop video sebenarnya. Jadi ada satu editor, satu art director khusus untuk bikin materi video, ada fotografer juga. Fotografer itu biasanya klien kalau misalkan memang mau kita handle maintenance sosial medianya, kita biasanya hire satu fotografer khusus untuk materi-materi postingan sosial media mereka, untuk di Instagram, untuk di Facebook, fotografer khusus. Berarti mostly produksi itu ngerjain sendiri ya, nggak pakai PH lagi ya? Nah kalau misalkan untuk yang diproduksi kita kan karena timnya kecil, jadi biasanya untuk video-video yang benar-benar kecil juga, kayak misalkan kayak video infografik atau video testimonial. Tapi kalau misalkan sampai bikin divisi atau TVC itu tuh biasanya tetap pakai PH juga. Sama begitu juga teknologis. Kalau misalkan yang benar-benar website yang besar kayak website bca.co.id, kita nggak handle sendiri, kita pakai third party juga, pakai vendor juga. Karena itu website bca.co.id itu tuh halamannya tuh bisa nyampe ratusan, bisa 900-an halaman, nggak mungkin kita develop sendiri. Iya sih, pasti. Karena kita juga kan harus handle banyak klien juga kan. Oke. Ada pertanyaan lagi kah? Sepertinya udah itu aja. Iya. Oke. Jadi mungkin untuk penutup nih Kak, mungkin bisa disimpulin apa ya untuk kita mahasiswa deh yang akan terjun ke digital advertising gitu. Sebenarnya sih simple sih, kalau misalkan kalian masih kuliah terus mikir gitu ya, kira-kira mau masuk kemana, digital advertising itu sebenarnya salah satu option yang bisa kalian pilih kalau misalkan kalian tuh pengen belajar banyak hal, belajar mempelajari, karena di situ chance kalian untuk bisa bantuin ngurusin brand ini, brand itu gitu, benar-benar variatif banget. Kalian bisa mempelajari bagaimana cara mereka bekerja, dan kalian bisa mempelajari gimana caranya agensi memberikan solusi. Itu jadi salah satu option sebenarnya, tapi harus diingat karena berbagai macam yang harus dikerjakan di digital advertising, jadi kalian benar-benar harus selalu mengisi dan terus mengosongkan pikiran kalian, selalu mengisi dan mengosongkan ya. Iya, learn to unlearn, unlearn to learn, itu benar-benar satu begitu cepatnya perubahan terjadi, itu benar-benar harus dilakukan. Jadi jangan benar-benar selalu menuhin kepala dengan apa yang udah kalian pikir. Kalian udah jago, karena apa yang kalian pikir kalian udah masterin itu belum tentu kepake mungkin tahun depan. Jadi kalau misalkan kalian benar-benar pengen tetap jadi orang yang selalu relevan, kalian harus bersedia untuk ngosongin pikiran lagi. Ini satu hal yang menarik sih sebenarnya sih. Di kantor tuh ada satu senior art director, udah lama banget kerja juga di kantor tuh, udah nggak salah tuh udah 7 tahun. Dia tuh salah satu orang paling diandalkan ketika ngomongin layout ya. Layout bagus banget, tipografinya juga bagus. Lulusan BINUS juga, dulu masuk Fresh and Bright juga. Terus teruji lah ya gitu ya skillnya ya. Tapi ketika masuk ke era sekarang bikin website, tiba-tiba semua yang dia pahami itu ternyata tuh salah semuanya. Waduh. Ketika bikin website semua itu salah. Ketika kita kan sekarang kan lagi benar-benar experimenting UX kan. Kita hire satu UX strategist.
begitu di assess sama UX strategis kita ini, yang dibikin tuh semuanya salah. Ini seharusnya kalau misalkan mengikuti kayak ada user experience, seharusnya tulisannya tuh nggak boleh sekecil ini. Padahal menurut dia secara estetika yang bagusnya sekecil ini gitu. Tapi coba bayangin begitu dimasukin ke handphone, iya kecil banget ya. Terus bayangin juga kalau misalkan masuk ke handphone, jempol orang rata-rata sebesar apa? Buttonnya tuh ya harus besar senyaman itu. Jadi yang dia bikin waktu itu benar-benar dihajar, dikasih lihat secara estetika ini emang bagus, tapi coba deh dipencet. Itu bisa kepencet 3 menu sekaligus. Jadi kayak hal-hal seperti itu gitu. Itu benar-benar harus di-unlearn lagi. Jadi orang itu benar-benar dia kebetulan emang orangnya juga bukan orang yang keras kepala. Jadi benar-benar dia belajar dari nol lagi. Belajar dari nol lagi, tipografi seperti apa yang bagus, kerning dan leading itu juga jadi beda lagi, berubah lagi. Pembuatan aset-aset digital juga itu benar-benar beda ketika kita bikin print ad, itu benar-benar beda. Call to action harus besar apa itu juga benar-benar beda lagi. Ya jadi kalau misalkan emang mau tetap kepake, tetap relevan, mau maju karirnya, ya harus bersedia untuk ngosongin lagi, diisi lagi sama sesuatu yang belajar setiap hari ya. Belajar setiap hari. Nah itu udah keisi penuh, belum tentu 3 tahun lagi tuh berguna. Aku sih nggak tahu ke depan sosmed apalagi yang baru. Iya, atau mungkin tiba-tiba tahun depan Facebook bangkrut gitu. Iya. Tiba-tiba kita kehilangan satu media yang paling signifikan di dunia digital advertising. Kita harus cari cara lagi kan untuk beriklan. Tahap inovasi apa lagi akan datang? Yang pasti advertising itu nggak akan mati. Media come and go. Ya tergantung kita bagaimana kreatifnya aja sih sebenarnya. Menyesuaikan ke media-media. Betul. Seperti juga ATL kayak TV, radio itu nggak akan mati. Tergantung gimana caranya mereka bikin kontennya yang konten yang lebih relevan lagi, melakukan terobosan-terobosan yang lebih relevan lagi gitu. Toh juga pada kenyataannya terbukti sekarang mereka bangkit lagi dan menemukan bentuknya kembali juga gitu. Menarik banget nih. Oke. Udah 1 jam kita bareng-bareng. Udah 1 jam ya. Kayak gitu kayaknya sibuk banget nih ya di dunia agency kan pasti. Iya, jadi thank you banget Kak Gito untuk waktunya dan kesempatannya di-sharing ke kita. Semoga Kak Gito karirnya semakin cemerlang ke depannya. Iya, kalau misalkan ada yang mau ditanyain silakan, boleh lempar email juga. Baik banget nih ya, boleh langsung ditanya. Nanya apa aja boleh, kalau misalkan belum kepikiran sekarang, benar-benar nanya apa aja soal industri kreatif atau nggak berhubungan dengan industri kreatif buat masukan. Mungkin yang kirim portfolio juga boleh Kak ya? Kirim portfolio juga boleh juga, silakan, monggo silakan banget. Boleh ya silakan. Oke. Saja nih kantornya di mana Kak? Di Wisma 77 Selipi, nggak jauh. Dekat dari sini ya, yang mau magang dia saja. Oke, thank you so much Kak Gito. Iya, makasih banyak ya Jessica ya. Sama-sama sukses. Untuk teman-teman, thank you so much sudah nonton webinar ini. Besok bakal ada awarding night di XX1 Epicentrum. Silakan buka Instagram atau website kita untuk informasi lebih lengkap. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Terima kasih. Terima kasih.